Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Walia dari Universitas Bhayangkara, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan nilai, hukum, dan norma. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Apabila suatu tindakan tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat, maka akan dianggap menyimpang oleh masyarakat. Adalah macam-macam nilai. Masyarakat, berbangsa maupun bernegara, nilai Pancasila merupakan standar hidup bangsa yang berideologi Pancasila. Nilai ini sudah pernah dikemas dan disosialisasikan melalui P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, yang dianjurkan di sekolah-sekolah sebagaimana telah dibahas di muka. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma ini mengatur kehidupan mengenai salah dan benar, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh masyarakat. Jika norma itu dilanggar, maka pelanggar itu akan dikenakan sanksi. Dalam arti sempit, norma adalah aturan yang mengandung macam-macam norma. Yang pertama ada norma susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh sesama manusia, hormati sesamamu, dan bersikaplah jujur. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Contohnya, yang muda harus menghormati yang lebih tua. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua, memakai pakaian yang pantas. Dan norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan. Contohnya, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat yang tidak baik, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contohnya Undang-Undang Dasar. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek kepuasan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dan masyarakat serta hanya diterapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Contoh hukum privat atau hukum sipil. Hukum sipil dalam arti luas adalah hukum perdata dan hukum dagang. Hukum sipil dalam arti sempit adalah hukum perdata saja. Hukum publik, yang pertama hukum tata negara, yang kedua ada hukum administrasi negara, yang ketiga ada hukum pidana, yang keempat ada hukum internasional. Macam-macam pembagian hukum. Yang pertama menurut sumbernya, yang kedua menurut bentuknya, yang ketiga menurut tempat berlakunya, yang keempat menurut waktu berlakunya, yang kelima menurut cara mempertahankan, yang keenam menurut sifatnya, yang ketujuh menurut wujudnya, dan yang kedelapan menurut isinya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.